Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Marcella Bekak. Saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan melengkapi tugas yang diberikan dari mata kuliah pengantar pendidikan yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang poin yang pertama adalah masalah pokok pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua adalah jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Poin yang ketiga adalah permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Dan poin yang keempat adalah solusi masalah pendidikan di Indonesia. Nah, di sini yang akan saya bahas, poin yang pertama yaitu masalah pokok pendidikan di Indonesia. Jadi, sistem pendidikan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Nah, kaitan yang erat antara bidang pendidikan itu sebagai sistem dengan sistem sosial budaya, di mana sistem pendidikan itu menjadi bagiannya menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan dalam pendidikan itu selalu ada. Dia ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar di suatu sekolah itu tidak dapat terlepas dari kondisi sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat di sekitarnya, di mana murid-murid dari sekolah tersebut itu berasal dan masih banyak lagi faktor-faktor di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Nah, jadi untuk memajukan bangsa maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka pendidikan di Indonesia itu harus mampu menerapkan yang namanya pelaksanaan pendidikan yang merata. Nah, di sini saya akan membahas poin yang kedua. Poin yang kedua yang di sini akan saya bahas adalah jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Nah, jadi ada 4 masalah pokok pendidikan. Nah, di sini dari 4 permasalahan pokok pendidikan ini itu telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Nah, jadi dari 4 masalah pokok pendidikan ini, yang pertama yaitu masalah pemeratan pendidikan, dan yang kedua adalah masalah mutu pendidikan, yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat adalah masalah relevasi pendidikan. Nah, kita akan masuk pada poin yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Jadi, permasalahan aktual itu berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan pada saat ini. Maka itu perlu ditanggulangi secepatnya. Nah, masalah yang pertama yaitu masalah-masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Masalah yang pertama yaitu masalah keutuhan pencapaian saran. Nah, yang kedua yaitu masalah kurikulum. Dan yang ketiga adalah masalah peran guru. Dan yang keempat adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Nah, kita akan lanjut pada poin yang keempat. Yang akan saya bahas di sini adalah solusi masalah pendidikan di Indonesia. Nah, solusi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia, dan juga yang kedua adalah solusi permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Jadi kita akan masuk pada yang pertama yaitu solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. Jadi ada beberapa solusi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu meningkatkan anggaran untuk fasilitas pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas guru. Dan yang keempat adalah menanamkan pendidikan karakter. Dan yang kelima adalah memperluas akses pendidikan ke seluruh wilayah. Nah, yang
solusi yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah solusi permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Jadi, yang pertama, solusi dari masalah pendidikan aktual di Indonesia yaitu yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah meningkatkan kualitas guru, dan yang kedua adalah mengembangkan kurikulum yang relevan. Dan yang ketiga adalah dengan memanfaatkan teknologi. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan sektor swasta dan juga masyarakat sipil. Demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.